Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'amma wa ta'alima wa nafa al-intifa'a wa tadakura wa tadkira wa ibadata wa istifadata al-asa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata al-khairi ihtiwa wajillahi wa maqdari wa sawabi wa qurbi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kalau hujan di rumah saya mungkin nggak tadi hujan di rumah, kemudian pas sampai Cikurang berhenti gitu. Jadi langsung ke sini katanya terang di sini. Oh iya cuaca terang. Sampai sini hujan juga gitu. Tapi kalau sudah di lokasi enak juga. Jadi di dalam tidak kena hujan. Adapun nanti pulang urusan nanti. Karena Allah yang tahu, itu yang mengatur kita semuanya ya. Itu hanya kita usaha. Termasuk kalian juga kalau ngaji itu harus usaha. Karena kita makomnya makom iktisab, makom berusaha, bukan makom aulia atau bukan makom wali ya. Dan tanpa belajar itu mungkin bisa aja kalau kita wali kayak Gus Dur, mungkin itu sudah termasuk karomat wali Allah gitu ya. Kalau saya sih begitu menurutnya ya kan, tanpa sekolah tanpa apa, hanya mondok aja mungkin. Nah orang turunan dari sananya ada gitu, jadi udah turunan kiai. Maka ketika tidak sekolah pun ya udah makomnya, dia udah makomnya untuk tingkatan wali. Masa nggak sekolah jadi presiden, itu kan luar biasa gitu. Nah kita harus berusaha. Kalau pengen jadi dokter ya usaha, pengen jadi apa ya usaha, pengen sukses cita-citanya juga usaha. Itu jangan lalai gitu. Ya diantaranya itu harus yang kita camkan, kita itu tempatnya tempat usaha, itu jangan sampai nyantai gitu. Itu ya yang perlu diperhatikan. Kemudian kita harus terus gigih berjuang, rajin, ulet, teliti, tekun. Yang penting ditanamkan buat kalian, jangan buang-buang waktu. Karena nanti pulang dari sini kamu bawa ilmu, bawa akhlak gitu, bawa akhlak, bawa ilmu dari sini gitu, baik Al-Quran dan lain sebagainya. Kan tidak selamanya di pondok itu kan ya, tidak selamanya. Kalian nanti akan berjuang terus melanjutkan sampai cita-citamu ketemu nanti itu, dimana nanti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena saya juga tidak tahu untuk jadi guru itu, nggak tahu gitu. Hanya saya dulu punya cita-cita ingin bisa ngajar gitu aja. Tahu-tahu diangkat jadi guru gitu. Itu juga merupakan fadl bagi saya itu. Tapi bukan berarti tanpa proses, saya juga harus pakai proses ya. Puasa 3 tahun saya pernah gitu, nggak pulang 3 tahun 4 tahun dari itu juga pernah. Tirakat saya itu begitu gitu. Kemudian saya juga ngamalin Dalailul Khairat juga pernah gitu ya. 3 tahun itu sambil puasa itu kan berarti prosesnya gitu. Tapi setelah itu saya pulang ke rumah ya, bikin kegiatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid di kuat setahun. Karena ekonomi juga tuntutannya, akhirnya ke Jakarta juga, dagang Indomie ya pernah, dagang kopi ya pernah, disuruh-suruh orang juga monggok barang juga pernah gitu. Tapi ternyata ya takdir itu udah ada guratan dari awal.
kerenteng saya pengen jadi pengen bisa ngajar ya dipanggil lagi, mungkin udah nggak usah dagang Indomie mungkin gitu, nggak usah dagang kopi, yuk kembali ke Kuta Kembaran ngajar di sana aja, bikin madrasah gitu. Ngajegang di SD ikut ngajar, dagang Indomie saya, kopi dapat kuliahan gitu, karena kan uang juga untuk kuliah itu ya, siapa tahu kalian juga lebih dari itu, untuk lebih tinggi derajat kalian dari orang tua. Tentu orang tua kalian mengharapkan seperti itu, paham ya? Oleh karena itu ya semangatlah belajarnya. Nah, untuk hari ini kita materinya prakteklah membaca, jangan takut-takut gitu. Jadi harapan saya juga berarti nih, kalau sudah kalian bisa membaca, udah modal kuncinya itu hanya jurmiyah aja untuk bisa membaca ini tuh gitu. Sekarang ya Amriti udah agak meningkat pengetahuannya gitu. Itu kalau Alfiah kan buat ngarang dan lain sebagainya, itu lebih tinggi lagi bisa mengarang kitab itu karena banyak itu ya. Ini hanya motivasi kata Mutiara hari ini, untuk ada ikhtiar, untuk ada usahanya kalian dalam ini. Jadi nggak usah takut salah dan lain sebagainya, jangan. Yang mumpung di sini kita salah nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama, saya juga sharing, berbagi itu. Ya, oke, paham ya? Sekarang pembahasannya sudah sampai itu. Nah, sok belajarlah nggak apa-apa. Pembahasannya hamjun sudah. Hamjun ya bisarti antakuna litakalum itu. Kemarin ya. Jadi kalimat hamzah yang ada pada fi'il mudhari adribu, kemudian abtahu, itu kan hamzah berarti yang diawali ya. Oke, masuk mulai materi ini. Nah, fungsinya hamzah itu bisarti antakuna, dengan syarat adanya hamzah itu fungsinya litakalum, untuk berbicara, ma'al infirodi ya, untuk berbicara sendirian gitu. Kama fi qaulika, contohnya seperti ucapan kamu apa? Akumu, ada hamzah, aqab, wau, mim, berarti akumu. Nah, itu fungsinya litakalum ma'al infirod. Ingetin tuh yang masuk kepada fi'il mudhari, oke? Itu. Kemudian bihilapi beda nih persoalannya. Iza lam takun, ing dalam nalikane ora ono opo hamzah ya, hamzah lidzalika maring takalum, berarti hamzah yang bukan untuk berbicara itu ya. Kama fi akroma, seperti lapad hamzah yang ada pada lapad akroma. Lah itu berarti bukan untuk saya memuliakan, bukan, tapi hamzah di situ masuk pada fi'il madi. Oke? Lah itu. Ini nanti bagian saya nih. Oke, sekarang bagian wa nunun, silakan. Cok siapa aja. Mapai lah. Gak usah takut. Yuk. Untuk belajar. Saya menyimak. Baca. Wa nunun. Ada.
Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Wa nurun bisyarti an takuna litakallumi Ma'at ta'di ta'adudi. ba'd ta'adudi aw ta'dimi nafsi Iya. kama fi qawlika taqumu idza kuntu ma'awaini aw kuntu. Takumu, awas perhatikan. Takumu itu yang bicara siapa? Takumu berarti kemasukan huruf apa itu? Ayo nakumu ya. Nakumu. Nakumu idza Kunta kunta, betul kunta. ma'awaika aw kunta Mu'a mu'ado mu'ado mu'adoman jadi maf'ul naf saka bihilaf kama fi nar jasa. Yuk kasih murad, kasih keterangan. Nun yang masuk pada fi'il mudhari antakuna yenta'ana opo nun ya, dengan syarat adanya nun itu untuk dudi wilangan. Berarti sendirian apa banyak? Kalau hitungan tuh banyak ya, berarti fungsinya itu untuk berbicaranya banyak ya. Oke, lanjut. Tadi minafsi, betul. Apa arti? Ngagungaken awak-awakan ya. Apa maksudnya? Berarti dengan kalimat nun itu untuk menunjukkan satu, banyaknya orang yang berbicara. Nahnu, kami ya. Nakumu, kami berdiri. Sendirian apa banyakan? Banyakan, tidak sendirian ya. Kemudian nanti tujuannya, faedahnya untuk ta'dimin nafsi, untuk mengagungkan gitu. Lah ketika kita ingin mengagungkan orang lain yang diajak bicara, maka kita menggunakannya nun, bukan saya. Yang saya hormati bukan, tetapi karena kita dari kelompok yang banyak, maka fungsinya yang kami hormati. Berarti kita kelompoknya banyak, mengagungkan kepada orang yang diajak bicara. Begitu. Paham ya? Jadi sifatnya nanti kita harus menggunakan nun kalau kita ingin menghormati kepada orang banyak. Itu namanya mengagungkan kepribadian orang-orang yang itu. Itu. Ya. Namanya ta'dimin nafsi. Oke. Lanjut, kama. Kama kaya oleh keterangan fi kaulika, ing dalam ucapan siro. Apa ucapannya coba? Rupane nakumu. Artinya nakumu ngadeg sopo kita ya, kita
idza kunta Ida kunta ing dalem nalikane ana sira magoirika sertane liane sira. Coba artikan takumu idza kunta ma'a goirika. seperti keterangan yang dikatakan Seperti ucapanmu yaitu berucapan aku idza kunta ma'a goirika, artinya kami berdiri ketika kamu dengan yang lainnya, adanya kamu dengan yang lainnya. Gitu betul. Terus mu'adoman iya atau ketika kamu mengagungkan nafsaka pada dirimu. Iya. Terus bihilapima. Ayo artikan dulu bihilapima. Apa? Kelawan nyulayani masalah idza lam takun ketika di dalam takun ing dalam nalikane ora ana apa nun. Apa artinya? Ketika nun itu tidak ada. Iya. Kama kaya oleh fi narjasa ing dalam lafad narjasa. Apa itu narjasa? Narjasa itu artinya, kalau saya lihat buka kamus itu bunga yang sangat indah sekali, gitu, yang sangat indah gitu, warna-warni, berwarna-warni gitulah. Itu namanya narjasa. Coba nanti kamu lihat, boleh diketik di Google Chrome narjasa naon gitu, untuk difungsikan HP-nya ketika bebas penggunaan HP. Oh, narjasa. Nanti itu artinya bunga yang indah gitu. Nah, yang menjadi masalah apa? Permasalahannya nun yang terdapat pada kalimat fi'il narjasa apa? Masa norm mudore narjasa fi'il madi lah, masuk pada fi'il madi narjasa ya, atau busa isim juga bisa mungkin narjasa yunarjisu, itu fi'il madi masuknya. Nun yang menjadi permasalahan yang sedang kita bahas adalah huruf nunnya. Oke? Paham ya? Lanjut. Sok gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadaya bisyarati syarati an takuna dighaibati ma'i takdira ma'i takdiri mutlaqan au ta'nisi jama'an kama fi qawlika yaqulu zaidun wa hibatun yaqamu bi khilafin ma idza taqilu bidzalika kafiyana. Sok Murodi kasih murad, kasih arti dulu. Wa kadza iku kaya mengkonon nun. Wa kadza iku kaya mengkonon nun. Yaun ulah padu ya bae, naon nih tanda bacanya? Yaun. Kenapa jadi yaun? Jadi
Tada, makanya utawi. Jadi jangan paduka wakazaya mau yaun mau yain gitu. Harus jelas dong. Ya. Oke, wakazayaun. Wakada iku kayak mengkonon nun yaun utawi huruf iya. Lanjut. Bisarti kelawan syarat antakuna yenta ana opo dulu. Setiap fiil pasti butuh fa'il. Takuna apa fa'ilnya? Ya, oke. Antakuna yenta ana opo iya lil goibati, betul. Karena apa? Karena kemasukan huruf jar yaitu lam ya. Lil goibati. Lanjut. Lil goibati apa ininya apa? Lugotnya. Lil goibati kedudukannya jadi apa? Kalimat lil goibati. Isim. Takuna. Pengamalan takuna apa? Tarfaul isma lah. Berarti lil goibati menjadi apa itu? Isimnya kana itu ada iya. Antakuna yentana opo iya. Khobarnya takunu ya takuna. Oke. Khobarnya takuna. Berarti menjadi iku. Ayo. Lil goibati. Lil goibati iku krono tuduh goib ya. Nggak ada nih yang bicaranya. Kemudian ma'atadzkiri sertane mudakar ya. Mudakar. Jadi nanti kalau ia itu untuk tuduh makna mudakar buat yang laki-laki. Gitu ya. Oke. Mutlakon. Kelawan mutlak. Mu'anas. Ya. Jam'an. Kelawan jama'. Jadi maksudnya apa? Jama' taknis itu yang menunjukkan kumpulan perempuan. Oke, lanjut. Sama dikaulika Ya, ada oleh dalam mengkonon siro Pikolika Pak. Kama kaya oleh pikolika ing dalam ucapan siro. Pikolika ing dalam ucapan siro. Yo, apa ucapannya? Yakumu lanjut baca. Yakumu artinya apa? Ya, sudah apa belum? Berarti dimanai apa? Bakal. Yakumu bakal ngadeg. Yakumu bakal ngadeg. Siapa yang akan berdiri? Nah, Zaidun. Zaidun sopo? Pak Zaid. Yakumu bakal ngadeg. Zaidun sopo Pak Zaid. Wal hinda tu. Karena tanwin tidak bisa berkumpul dengan alif lam. Perhatikan. Kecuali kalau alif lamnya hilang baru wahindatun. Di sini ada alif lamnya. Oke? Walhin datu. Terus artikan. Walhin datu
lan kedudukannya jadi apa? Kedudukannya jadi apa? Mubtada. Jadi kalau mubtada gimana cara mengartikannya? Wal hindatu lan utawi Hindun lan utawi hindun. Itu kalau utawi hindun berarti hindunnya seorang apa banyak? Seorang. Kalau Banyak kan Pak? nah harus banyak dong. Wal hindatu utawi Piro-piro piro hindun. Terus setiap mubtada pasti butuh khobar, ingetin. Yuk. yak manu. Bener Pak, yak manu. Koma yakumu berarti ya kum na yakumna iku yakumna Iku yang pakai mic biar jelas, sayanya orang saya juga nggak jelas. Iku yakumna bakal awas yakumna bakal ngadeg sopo masa kita lah, itu kan jama muannas. Hindun itu hindun orang banyak itu, hindun ini hindun itu kan jama tapi perempuan jadi jama muannas. Iku yakumna bakal ngadeg sopo hindatun gitu ya. Oke, lanjut baca. Bihilapima gitu. Nyulayani manya itu apa? Bebas nyartikannya ma itu. Bihilapima kelawan nyulayani masalah berarti lain lagi nih persoalannya dengan yang tadi penjelasan yang yakumu zaidun wahindatu yakumna. Bihilapima kelawan nyulayani masalah atau contoh bisa bihilapima kelawan nyulayani contoh. Ayo Bihilapima kelawan nyulayani contoh. Ida lam takun ing dalem nalikane ora ana opo. Iya, yang diingetin sedang membahas tentang iya ya. Iku kenapa iku? Khobarnya takun ya. Oke, lanjut. Kama biar Lidalika kemana itu isarohnya kemana? Lidalika iku krono mengkono mana? Goibah ma'atadzkir ya, kasih rujuk, itu namanya rujukan, kembalinya ke sana. Awal permasalahan yang sedang dibahas bahwa ia itu untuk lil goibah ma'atadzkir mutlakon wa tanisi jam'an. Ayo langsung. Piyar, lihat hurufnya. Piyar naa, kama piyar naa, kaya contoh, kama kaya contoh, piyar naa, ing dalam lafad yarnaa. Ya, yarnaa itu ada iya aja enggak? Kan kita yang sedang dibicarakan huruf iya, ya. Tetapi iya di situ dalam yarnaa masuk
pada fiil apa? Fiil madi, bukan masuk pada fiil mudhari. Ya, piyarna ing dalam lafaz yarnaa. Paham ya? Nah, penting makanya praktek seperti ini. Saya sih inginnya begini. Ya, suatu waktu. Tapi kalau butuh cepat saya baca sendiri, kamu nanti yang kasih rujuk maknanya begitu. Ketika butuh praktek, kamu butuh praktek. Biar menerapkan mana khobarnya, mana mubtadanya, begitu. Paham ya? Kemudian mana fa'ilnya. Lanjut, berikutnya. Dah, sampai situ aja dulu. Sama kamapi ta'allama, bukan ta'allamu. Oke, kita sedikit-sedikit. Wata lan manai. Bisa diantaruna kelawan syarat yang apa? Iya. Fotokopi itu karena kudu mufakat. Lil hitobi iku krono hitob. Betul. Terus krono tuduh goib. Autas tadi habis iprodan, berarti autas niatan, begitu ya. Autas niatan, baik nanti sendiri ataupun berdua gitu ya. Itu diatopkan kepada iprodan, autas niatan. Paham ya? Iya itu nanti tak itu nanti faedahnya untuk khitab. Ya, berarti ada orang yang ajak bicara. Itu. Kemudian untuk tuduh goib juga yang taknis boleh. Nanti iprodan secara sendiri, takumu autas niatan atau berdua. Ya, autas niatan berarti takumani gitu. Ya, lanjut dulu. Nanti ada contohnya. Kama fi qaulika, lanjut. Kama fi qaulika, kayak contoh di dalam ucapan sira. Takumu ya Zaidun. Apa takumu ya Zaidun? Takumu ya Zaidun. Ini contoh yang mana? Contoh yang mufakat. Yang iprodan, betul, yang iprodan. Awas ya. Ya Zaidu, takumu ya Zaidu. Kemudian watakumu hindun. Ini contoh yang mana? Lil goibati mata nisi, ya. Sama-sama coba kalimat takumu yang ada ya Zaidu, kemudian takumu hindun, itu sama kan lafadznya takumu. Oke? Tetapi nanti dilihat selanjutnya itu ya Zaidu. Berarti ini namanya khitab muzakkar. Ya. Kemudian yang takumu hindun, sama juga bentuk kalimatnya takumu, tapi hindun. Nanti ini untuk lil ghaibah ma ta'nis. Oke? Lanjut. Wahindani takumani. Contoh yang mana coba? Contoh yang mana dulu? Iya, tadi sudah dijelaskan iprodan, yang iprod ya yang sendiri. Sekarang
au tasniatan. Contohnya lapad walhin dani. Ayo maknai. lan jinun loro Jadi apa kedudukannya? utawi jinun loro kaumani iku madhep karone Iku ngadeg karone. Terus dikit lagi. bisri labima kelawan melayani contoh tidak dapat nalikane ora ana apa kata tidak jika iku korona mengkono tak Lidalika mana? Lidalika mana? Kemana? Lidalika krono lil hitobi antakuna lil hitobi. Jadi ini karena maksud hilaf itu berbeda dengan persoalan yang pertama. Pertama ini kan untuk hitob, untuk goibah taknis, kemudian iprodan atau tasniatan gitu. Nanti lagi beda lagi persoalannya. Makanya dikatakan bihilapi ma, berbeda dengan contoh gitu. Paham nggak? Nah, berbeda dengan contoh yang bagaimana? I dalam takun ing dalam nalikane ora ono opota. Jadi tak itu bukan untuk khitab, bukan untuk goibah ma taknis, kemudian bukan untuk baik secara iprodan ataupun tasniatan, bukan untuk itu. Lah yang gimana? Kama fi kama kayak oleh contoh ing dalam lafad ta'al lama. Ada tanya? Ada. Tapi tak di situ bukan tak masuk pada fiil mudhari, tapi masuk pada fiil madi. Begitu. Lanjut. Jadi apa kedudukannya? Wahadhil jadi utawi wahadhil. Baca dulu wahadhil. Ayo, katanya mubtada. Wahadhil rupu. Wahadhil ahrupu. Kenapa ahrupu? Karena mubtada. Ari mubtada isim yang dibaca ropa. Jangan wahadhil ahrupi gitu. Makanya penting praktek. Oke? Gitu. Wahadhil ahrupu. Terus ganti. Mangkaling udah lelah. Masih terus semangat. Lanjut. Lanjut. Mau lanjut? Ayo opar sana belakang. Biar baca. Ambil atelier. Yang belakangnya. Oh, baca. Kenapa? Lanjut. Nggak usah pakai. Nggak jelas saya nyimaknya gimana sih? Nggak apa-apa. Saya bolot soalnya. Lanjut. Wadil rupu. Nggak ada alasan dengan saya harus dipaksakan semuanya baca. Yes, mauha tilkal ahrufi qauli ana itu kalau
Hah? Ae Aa, ae tegese. ae Jadi mempertegas ini. Ae tegese. ae barota tahu ada ya pada Oh ya, ini yang mana nih? yang yajma'uha Wahadil ahrufu kan ngelanjutin bacaannya. wa hadhil ahrufi Wahadil ahrufi. yajma'uha Iya, yang itu. yajma'uha ayat tilkal ahrufi Tilkal. ayat tilkal ahrufi Oh, kenapa nanti alasannya saya ingin tahu ahrufi. Kenapa dibaca ahrufi? Ayo, kembali wahadil ahrufu. wa hadhil ahrufu Langsung manain. Lan lan utawi iki pira-pira huruf gitu carana sokat tertib. yajma'uha kang bakal ngumpulaken Wahadil ahrufu kedudukannya jadi apa? wahadil ahrufu menjadi mubtada. Setiap mubtada pasti butuh. Alhamdulillah pasti butuh khobar. Mana khobarnya? Khobarnya yang jelas itu yajma'uha. Pakai dong iku. Ya. Berarti iku kang bakal ngumpulaken haknya Setiap fiil pasti butuh. pasti butuh yang namanya fa'il. Mana failnya? Yajma'uha kang iku bakal ngumpulaken opo? Kang iku kang bakal ngumpulaken apa huruf Saya cek. Yes, ha ing ha in hamzun wa nun wa kada ya wa ta. ha ing Ha in hamzun tilkal ahruf. ha in tilkal ahruf. Hai tilkal ahrufi Tikal hai tilkal ha itu kedudukannya jadi apa? ha itu alhamdulillah sebenarnya menjadi maf'ul. Jadi maf'ul. Betul, jadi maf'ul. Kemudian tilkal Hai tilkal ahruf fa'ih tapi tadi kamu bacanya pi. fi Sekarang jadi maf'ul tilkal ahruf gitu. Ya, tilkal rupa. Oke, sekarang baru fa'il muncul. Opo? opo qauli ucapan ingsun. Nah, yajma'uha itu fa'ilnya adalah lafad kauli. Ya. Enggak di situ kauli opo ucapan ingsun. Apa ucapan ingsun tuh isinya? Lafad ana itu. Lanjut. Apa itu ana itu? Terus boleh bebas. Korob tu karena awalnya apa? Ana itu ya korob tu gitu. Jadi ana itu tuh punya makna korob itu apa? Korob tu parek ya. Oke, lanjut. Parek pak parek tunya pak parek sopo sun. Terus apa dok tuh? Nemu
wa adrabtu lanamu Sopo lanjut ya fata he wong nom pintar. Bismillah maka lamun den ucapaken kama yajma'u Awas, dikatakan apa Pak ingkila lamun den ucapaken opo gitu. Ayo setiap kali itu gitu. Tekop di alam mana mah. Bila maka lamun den ucapaken opo kama kayak barang yajma'uha kan bakal ngumpulake ing ngumpulake ing tadi udah di awal itu ada tilkal ahruf. Sekarang failnya yajma'u. Opo ana itu yajma'uha bakal ngumpulake ing tilkal ahruf itu opo lafad itu. Coba apa aja itu hurufnya itu tuh. Satu. Yang pertama atau nun. Dua. Itu berarti dua hamzah. Tiga berarti ya. Iya. Empat. Dan yang terakhir itu yang pastinya nah bebas kamu mau bilang ana itu mau bilang itu silakan gitu ya. Lanjut alhamdulillah sudah berkesempatan hati lan lafad anati apa aja. Satu. Seperti tadi yang pertama pastinya nun. Yang kedua berarti hamzah. Naati berarti tak. Naati berarti ya. Ya, masih sama. Boleh bilang naati gitu. Ya, lanjut. Alhamdulillah Wa atina terus. bebas. Wa atina lan lafad. Apa aja hurufnya? Hamzah ta wa ya berarti yang ketiga ya dan yang terakhir yang keempat wa atina betul dan lafaz wa atina hamzah ta ya nun. Tapi kenapa kimusonitnya bilangnya ana itu? Ya. Tadi kan boleh banyak pilihan. Kamu boleh bilang itu, nati, atina boleh. Lah sekarang kok sering-seringnya bilangnya apa huruf mudhorah? Ana itu. Nah, di sini ada alasannya. Lanjut. Udah? Alasannya Masih kuat? kuat. Ya, bagus. Lanjut. Siap. Oke. Lanjut. Alasannya karena wajib Kemana ya? Iku opo? Mangka iku opo? wajib iktibari wajib yang betul adalah ikhtiari. Kasih tambah, bukan ba itu.
Nah di sini pentingnya ngaji. Jadi tahu tak perubahan nggak ada, bukan salah cetak ini mungkin. Ikhtiari, wajhu ikhtiari. Pama mangkai ko opo. Pama mangkai ko opo wajhu ikhtiari. Dalan. Wajhu ikhtiari. Wajhu ikhtiari. Langsung. Ana itu ajibu. Jangan ke situ dulu. Ana itu. Waju ikhtiari ana itu jalan milih. Ikhtiar milih. Jalan milih ana itu lapad ana itu. Waju ikhtiari ana itu jalan milih lapad ana itu. Coba artikan secara bebas. Dari mana? Yang dari pama waju ikhtiari ana itu. Pama mangkai ku opo. Waju ikhtiari ana itu utawi dalan milih lafad ana itu. Saya dimusonekan tadi banyak menunjukkan lafad. Nah itu wanati wa atina. Tapi dalam kitab di dalam doanya hanya tertera ada itu. Karena sama wajib tidak ada itu. Karena saya memilih lafaz karena itu. Ada yang tulisan. Nah, dijawab sekarang. Dijawab. Aijibu, maka saya jawab. Jadi bahasa Arabnya apa? Aijibu. Ujibu berarti. Ujiba. Mangka den jawab. Bakal jawab ingsun. Bukan fi'il mudhari itu. Ujiba. Maka jawab ingsun. Maka den jawab opo. Bi'an. Opo bi'an ana itu kelawan lafaz ana itu. Nah dijawablah di sini. Bimana qarabtu wa adraktu. Ayo. Bi anna itu kelawan satu hune lapad ana itu. Bi anna itu kelawan satu hune lapad ana itu. Bimana. Ayo, khobarnya Anna. Anna mengamal apa? Tansibul isma watar paul khobar. Ayo. Iku bimakna kelawan makna. Lanjut bacanya bimakna korobtu. Kelawan nganggo makna lafad korobtu wa adraktu. Nah gitu alasannya. Kenapa memilih lafad ana itu? Karena memakai lafad makna korobtu dan adraktu gitu. Sehingga memiliki makna korobtu dan adraktu. Ana itu begitu. Ana itu punya makna korobtu dan adraktu. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kama alim itu. Kama alim itu. Masa kama sira. Kama kaya oleh keterangan alimta betul. Kama alimta kaya oleh keterangan sira fafihi maka ing dalam iku ing dalem fafihi maka iku ing dalam hunya kemana?
Keterangannya mana? Harus jelas dong. Lafad ana itu fafihi maka itu ing dalam lafad dalam lafaz ana itu tafa tafa alu tafa ul tafa ula lun tafa ulun utawi ngalap ketularan. tafa ulun utawi ngalap Ketularan supaya ketepaan gitu maksud nama. Terus rika bi rika bi id bi ra ba'da huruf bannya masaka ra kil bi id ra kil masaba bi id ra kil lubi betul. Wa aidan kullu Matlubi apa artinya? maktubi ahli Bi idrakil matlubi apa artinya? idrakil maktubi Kelawan nemu. idrakil maktubi Idrok itu nemu. kelawan nemu Perkara kelawan nemu perkara kang den amri luru ya perkara kang den luru karena menemukan perkara yang dicari gitu. Matlub itu yang dicarikan. Oke. Wa aidan lan Male kullu harfin ya. Kedudukannya jadi apa? Jadi betul. Terus kullu harfin utawi saben-saben huruf min hurufin iku saking min hurufin saking saking huruf ana itu lah dilanjutin dong, makanya min hurufi ana itu saking pirang-pirang huruf ana itu baru hobar iku bide pima iku bidi pima nikelakan huruf iku bima nikelakan huruf qablahu ing dalam sadurunge kul ing dalam sadurunge kulun. Terus fafihi maka iku ing dalam lafaz ana itu betul. Terus utawi nah tadi ngalap lanjut didapatkan macanya kelawan hasilek
kelawan hasilnya Kebaikan. Kebagusan boleh. Terus dikit lagi. atrafan Ah. Kelawan dikelakan tikel ya, kelawan tikel. atrafan kelawan tikel Mudo mudo a afa apa? mudo afa nah Lihat sebelumnya pan ada mudo afan ad apan pan mudo a tan gitu ya, disamakan jadi bacanya mudo apatan. Kang sifat jadi sifat kang mudo afatan kang nikel gitu. Wadil ahrupu lanjut apa udah? lanjut Lanjut. Oke. Lanjut. Hah? Ganti gilir. Gilir. Biar atas. Jam berapa? What time is it now? Hah? Oh jam 4. Oh udah berarti jam 4 merah. Lanjut lagi ya. Tapi nanti yang lain tolong dikasih makna seperti diikutin yang pembaca itu. Ya. Untuk nanti kalian berarti udah diartikan berarti. Jangan sampai tidak nih. Walaupun kalian yang membaca, tetapi saya luruskan untuk ininya. Udah sah. Udah sampai di situ batasannya berarti tinggal melanjutkan wahadil ahrufi kanat untuk selainnya. Makanya butuh absen yang udah contreng gitu. Nah, biar nanti merata semuanya harus bisa membaca. Keluaran pondok pesantren Nurul Falah ini harus semua bisa baca gitu. Jangan sampai tidak masa keluaran pondok nggak mengenal kitab kuning itu ya. Itu saja barangkali. Mari kita akhiri kajiannya untuk dilanjutkan di pertemuan yang akan datang bagian wahadil ahrufu haitsu kanat fi'lin rubain ya, karena waktu udah jam 4 ya. Betul? Jam 4 ya. Udah asar belum? Udah ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdoa. Al-Fatihah.